Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saamlia SPD, Guru Penggerak Angkatan 11 Kota Sungai Penuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek coaching, yaitu bersama rekan sejawat saya, Ibu Lucy Permanasari SPD, GR. Sama-sama dari SMA Negeri 4 Kota Sungai Penuh. Baiklah, kita mulai saja, Bu Lucy. Assalamualaikum Bu Lucy. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya hari ini Bu Lucy? Alhamdulillah cukup baik. Alhamdulillah. Ya Bu Lucy, kemarin kita ada kesepakatan untuk observasi atau supervisi ya Bu Lucy ya. Seperti yang kita tahu, pertama kita mengenal dulu tujuan dari supervisi itu apa. Jadi supervisi itu kan tujuannya untuk mengetahui atau mengevaluasi proses pembelajaran yang selama ini kita lakukan. Tapi sebelumnya kita harus melakukan dulu yang namanya pra-observasi atau pra-supervisi. Tujuannya nanti supaya Ibu melakukan observasi pembelajaran bisa lebih siap dan sesuai dengan yang diharapkan. Oke, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terlebih dahulu Bu Lucy. Kira-kira nanti Bu Lucy, tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu Lucy laksanakan nanti apa ya? Baik Bu Yasa, dalam observasi nanti saya observasi di hari berikutnya, saya memiliki dua tujuan pembelajaran. Yang pertama itu melalui diskusi peserta didik itu mampu memahami pengertian dari bioteknologi dengan benar. Yang keduanya, melalui diskusi peserta didik mampu atau menganalisis perbedaan dari bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern secara benar. Oke, berarti di sini ada dua tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan di observasi nanti ya Bu Lucy. Kemudian Bu Lucy, apa harapan dari pengembangan yang ingin Ibu Lucy capai nanti di supervisi nanti? Harapan saya dengan adanya supervisi ini, saya bisa lebih memahami dari tujuan pembelajaran saya, metode yang saya gunakan sudah benar apa belum, bagaimana dengan media ajar yang saat pembelajaran itu berlangsung. Oke Bu Lucy, berarti nanti hal yang akan Ibu Lucy kembangkan di supervisi nanti ingin melihat bagaimana sih proses pembelajaran ini dilaksanakan, terus nanti apa-apa saja yang rasanya perlu diperbaiki dan apa-apa saja yang rasanya harus tetap dipertahankan, gitu ya Bu Lucy ya. Baik Bu Lucy, berarti ada dua aspek pengembangan yang akan kita lihat nanti. Kemudian Bu Lucy, kalau saya boleh tahu, apakah Bu Lucy sudah menemukan ide atau sudah menyiapkan media apa yang nanti akan Ibu Lucy gunakan di supervisi nanti Bu Lucy? Oh iya, sejauh ini saya sudah menyiapkan dua media yang akan saya gunakan di saat supervisi. Yang pertama itu saya menggunakan video pembelajaran. Iya. Yang keduanya saya juga menggunakan PowerPoint bisa untuk presentasinya. Oke, berarti di sini ada dua ya Bu Lucy, yaitu lewat video dan nanti ada PowerPoint yang akan dipresentasikan. Nah, kemudian untuk penilaian peserta didik itu sendiri nanti Bu Lucy dalam bentuk bagaimana kira-kira Bu Lucy? Kalau untuk penilaiannya itu saya menggunakan dua penilaian. Yang pertama penilaian di saat diskusi. Saya akan menentukan kelompok terbaik saat diskusi. Terus yang keduanya, yang terakhirnya ada penilaiannya berbentuk post testnya, dan di sana saya juga menggunakan aplikasi Google Form untuk melakukan post testing. Oke, berarti di sini ada kombinasinya, ada penilaian dalam kelompok, kemudian juga lewat Google Form ya. Oke Bu Lucy, kalau model pembelajaran sendiri, kira-kira nanti model pembelajarannya apa yang akan Bu Lucy gunakan? Untuk
observasi, saya menggunakan mode pembelajaran PBL. Oke. PBL ya, Bu Lucy. Berarti nanti siswa diarahkan di orientasi pertama terlebih dahulu begitu ya, Bu Lucy ya. Berarti nanti ada membentuk kelompok begitu ya, Bu Lucy ya. Kalau begitu Bu Lucy, kira-kira kapan kita bisa melakukan observasi Bu Lucy? Supaya lebih maksimal observasinya mungkin di Rabu depan, insya Allah saya siap. Oke, berarti di hari Rabu depan ya Bu Lucy ya. Ya. Kebetulan saya juga kosong di hari Rabu depan, jadi insya Allah saya bisa melaksanakan supervisi terhadap pembelajaran Bu Lucy. Jam keberapa itu dan di kelas mana ya Bu Lucy? Di hari Rabu itu jam ke-34 di kelas 11A. Yang ke-34 di kelas 11A ya Bu Lucy? Ya. Oke, baiklah Bu Lucy. Kira-kira Bu Lucy dari percakapan kita ini Bu Lucy, apa yang bisa Ibu Lucy ambil hal positifnya atau apa yang Ibu Lucy dapatkan? Mungkin untuk hal positifnya dengan adanya observasi ini saya lebih bisa introspeksi diri saya sendiri. Oke. Saya bisa memahami di mana kurangnya saya dalam saat belajar. Oke. Atau kurangnya saya dalam penggunaan media pembelajarannya, atau lebih introspeksinya ke saya dulu Bu. Nanti setelahnya kalau saya sudah merasa cukup, nanti baru saya lemparkan ke siswa, introspeksinya dari siswa lagi. Mungkin dengan siswa modelnya yang belum tepat atau medianya yang kurang, sehingga minat belajar siswa itu kurang gitu. Oke, berarti nanti lebih ke introspeksi diri dulu, Ya. baru nanti merefleksi siswa Ya. begitu ya, Bu Lucy. Oke, Bu Lucy, baiklah. Penjadwalan kita sudah di hari Rabu minggu depan jam ke-34 di kelas 11A ya Bu Lucy ya. Ya. Sampai ketemu di minggu depan di hari Rabu Bu Lucy. Ya, terima kasih Bu Desa. Ya, sama-sama Bu Lucy. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik semuanya? Baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu cek dulu kehadiran kita hari ini. Ada yang hadir? Andin? Andre? Cahaya? Fadila Rahman? Pati? Luna? Baik, berarti hari ini kita hadir semuanya? Hadir semuanya. Jadi, coba dulu kita cek kondisi kelas kita hari ini. Apa siap nggak kita mengikuti pembelajaran? Coba dicek dulu di sekitarnya, masih ada sampah? Ada? Ya. Tidak? Masih ada yang satunya di luar yang lagi? Saya jadi kita sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini. Jadi sebelum dimasukkan ke materi kita, mari kita bikin kesepakatan kita sebelum belajar dimulai. Jadi kesepakatan pertama itu tidak boleh menggunakan handphone selama berlangsungnya pembelajaran. Nah, jadi handphone simpan dulu ya. Yang kedua, tidak boleh keluar masuk kelas tanpa ada keterangan pastinya. Bagaimana? Setuju? Setuju semuanya? Setuju. Baik, kalau sudah setuju,
belajar virus? Sudah. Sudah belajar tentang bentuk virus, reproduksi virus, terus peranan virus untuk makhluk hidup. Peranan virus ada dua. Yang pertama, yang merugikan dan yang menguntungkan. Coba ibu tanya dulu, siapa yang masih ingat dengan salah satu peran virus yang menguntungkan? Boleh, Pati? Sebagai pembuat vaksin. Benar sekali. Berarti virus itu sebagai pembuat sebagai pembuat vaksin. Pernah nggak kamu divaksin? Pernah? Pernah semuanya? Tahu nggak produk vaksin tersebut terbuat dari apa? Terbuat dari apa? Atau olahan apa? Bioteknologi. Oh, benar sekali. Jadi virus itu, vaksin itu adalah dibuat dengan cara pengolahan bioteknologi. Jadi hari ini kita masuk pada materi kita yaitu bioteknologi. Nah, jadi tahu nggak kamu itu bioteknologi konvensional dan modern? Nah, tahu kan? Jadi tempe yang kita makan itu termasuk ke dalam bioteknologi atau biotek konvensional. Atau kamu pernah makan minum yogurt atau makan yogurt? Yogurt termasuk ke dalam bioteknologi? Iya, kenapa? Hasil fermentasi. Ya, benar sekali karena dia terbuat dari hasil fermentasi. Baik, sebelum ibu lanjut, ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, melalui diskusi peserta didik dapat memahami pengertian bioteknologi dengan benar. Terus yang kedua, melalui diskusi peserta didik dapat menganalisis perbedaan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern dengan tepat. Jadi ini adalah capaian atau yang harus kamu ini adalah ulang. Berarti ini adalah tujuan atau capaian yang harus kamu capai pada pembelajaran kita hari ini. Jadi ada dua ya. Yang pertama dia pengertian bioteknologi, yang kedua perbedaan konvensional dan modern. Terus kita mulai pembelajaran kita, cek dulu sampai mana batas atau kemampuan kamu mengingat materi atau paham dengan materi bioteknologi. Silahkan handphonenya dikeluar. Nah, jadi ibu akan memberikan pretest. Ingat, pretest itu tidak mempengaruhi nilai kamu. Tujuan ibu memberi pretest adalah mengetahui pengetahuan awal kamu tentang bioteknologi. Nah, jadi linknya sudah ibu kirimkan di grup pembelajaran kita. Bisa dibuka semuanya? Bisa? Silakan handphonenya disimpan kembali. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Coba ibu tanya dulu. Ada nggak yang pernah makan tempe? Pernah? Pernah makan tempe? Tempe itu termasuk ke dalam bioteknologi? Iya kan enggak? Iya. Nah, jika iya, termasuk ke dalam bioteknologi, apakah tempe itu? Apa? Benar sekali. Jadi tempe itu masuk ke dalam bioteknologi konvensional. Yang konvensional tadi tahu? Gimana? Yang menggunakan mikroorganisme atau biasa disebut dengan fermentasi. Atau dalam kehidupan kita sehari-hari itu yang mudah ditemui adalah tempe dan tape. Tape itu fermentasi apa enggak?
depan. Silakan perhatian ke depan semua. Banyak ya. Baru tahun bayarin sama dulu sih. Kendalanya di orang sekarang itu gimana sedikit. Dulu tempat produksi seperti ini bisa mengolah sebanyak 1 ton kedelai per hari. Ratusan kedelai yang sudah didiamkan selama 1 tahun. Nah, ini video Videonya videonya. untuk Agus UNB yang selalu memberikan informasi menarik dari perkembangan bioteknologi saat ini telah memberikan lebih dan memulihkan bagi manusia untuk dapat merancang strategi menghadapi isu degradasi sumber daya alam hayati. Salah satunya yaitu dengan teknologi kultur jaringan yang menjadi salah satu teknologi dalam bidang ekonomi. Pada video kali ini kita akan mengenal teknik kultur jaringan dan beberapa keunggulannya. Dari dua video yang telah kita tonton bersama, coba siapa yang bisa mengidentifikasi inovasi teknologi apa yang terdapat dalam tayangan video tersebut? Silakan, Fatih. Kalau video pertama itu teman-teman lagi teknologi konvensional. Sedangkan yang video kedua itu bioteknologi modern. Dan perbedaan keduanya itu yang pertama bioteknologi konvensional itu menggunakan mikroorganisme secara langsung atau melakukan fermentasi, dan juga alatnya itu sederhana dibandingkan dengan bioteknologi modern. Lalu yang kalau bioteknologi modern ini menggunakan rekayasa genetik atau modifikasi genetik, dan juga biaya lebih mahal serta namun waktunya lebih singkat. Benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk Fatih. Jadi, itulah perbedaan dari video yang kita tayangkan itu. Jadi, yang pertama itu adalah konvensional, yang kedua adalah modern. Jadi, yang konvensional itu selain dia menggunakan alat yang sederhana, dia cuma menggunakan mikroorganisme. Sedangkan yang modern, dia sudah menggunakan alat yang canggih dan waktu pengolahannya lebih cepat daripada yang konvensional. Silahkan duduk dengan kelompok yang sudah kita bagikan di minggu kemarin. Silahkan duduk di kelompoknya masing-masing. Coba, dah, silakan sudah duduk sama kawan semuanya. Silakan diperhatikan dulu ke depan semuanya. Silakan lihat ke depan semuanya. Nah, jadi sebelum mengerjakan LKPD-nya, silakan dibaca dulu petunjuk
kerjanya. Jadi kalau kamu sudah memahami petunjuk kerjanya, baru kamu bisa menyelesaikan LKPD-nya. Paham? Paham ya? Jadi sebelum mengerjakannya, petunjuk kerjanya dulu dipahami. Nah, jadi LKPD-nya Ibu bagikan ya. Yuk. Jangan lupa bikin nama kelompoknya dan identitas sekolahnya. Bisa? Bisa? Sudah siap diskusi kelompoknya masing-masing? Siap. Siap? Siap dipresentasikan lagi? Siap. Ya. Jadi silakan untuk kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Silakan kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bioteknologi. Materi pertama akan disampaikan oleh Fatih Dafa. Kepada Fatih, kami persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang bioteknologi yang sudah dibagikan LKPD sebelumnya. Kami menjawab pertanyaan yang nomor 1 dan nomor 2. Pertanyaan nomor 1 yaitu, setelah kamu memahami pengertian bioteknologi, kelompokkan masing-masing jenis produk tersebut. Berilah tanda centang pada jika produk bioteknologi dan tanda strip jika non bioteknologi. Nah, di sana diberikan nama-nama produk yaitu ada tempe, tahu, madu, keju, dan donat. Pertanyaannya adalah apakah dari data tersebut termasuk dalam bioteknologi atau non bioteknologi? Nah, dari diskusi kami menyimpulkan bahwa tempe itu termasuk dalam produk bioteknologi yang sudah ditampilkan video sebelumnya tadi. Dari diskusi kami menyimpulkan bahwa tempe termasuk dalam produk bioteknologi yang sudah ditampilkan atau dipaparkan videonya tadi, termasuk dalam bioteknologi konvensional. Lalu yang kedua adalah tahu. Tahu di sini tidak masuk produk bioteknologi, sama halnya dengan madu juga tidak termasuk. Lalu juga yang keempat ada keju. Keju termasuk bioteknologi karena memanfaatkan mikroorganisme seperti Lactobacillus bulgarius. Dan juga ada donat, karena di sini juga memanfaatkan mikroorganisme seperti ragi roti. Sekian penjelasan dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, kenalkan nama saya Fadil Rahman, saya perwakilan dari kelompok 2. Saya ingin memberikan pertanyaan, bagaimana Anda menjelaskan konsep bioteknologi pada orang yang awam atau orang yang sulit mengerti bioteknologi? Dan terima kasih. Beri kami waktu untuk menjawab pertanyaan. Baiklah, pertanyaan dari Fadil akan dijawab oleh Asmardan. Kepada Asmardan, kami persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Fadil. Bagaimana Anda menjelaskan konsep bioteknologi pada seseorang yang tidak Kenalkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan
Fadil, yaitu pertanyaannya bagaimana Anda menjelaskan konsep bioteknologi kepada seseorang yang tidak familiar dengan istilah tersebut, yaitu dengan cara menjelaskan dulu apa itu bioteknologi dengan bahasa sederhana. Setelah itu baru memberikan contohnya seperti penerapan bioteknologi termasuk pembuatan makanan yang lebih tahan terhadap hama, pengembangan tanaman yang dapat tumbuh di kondisi lingkungan yang sulit, produksi obat-obatan melalui mikroorganisme dan banyak lagi. Jadi bioteknologi adalah cara kita menggunakan pengetahuan tentang makhluk hidup untuk menciptakan solusi inovatif yang dapat meningkatkan kesehatan, pertanian, dan berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Atau bisa dipahami? Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Jadi kesimpulan dari presentasi kami, bioteknologi adalah cabang ilmu yang mengintegrasikan prinsip-prinsip biologi dengan teknologi untuk mengembangkan atau memodifikasi produk, proses, atau organisme yang bermanfaat bagi manusia. Bioteknologi melibatkan penerapan teknologi di bidang biologi untuk tujuan bermanfaat bagi manusia dan lingkungan. Bioteknologi memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup, ketahanan pangan, dan kesehatan manusia. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah, mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yaitu tentang bioteknologi. Untuk materinya akan dijelaskan oleh Fadilah Rahman. Pada Fadil kami persilakan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan pada moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi kita pada hari ini ke depan rekan-rekan sekalian. Jadi seperti yang telah dijelaskan tadi, di LKPD ada 4 soal. Nah, tadi kelompok 1 menjawab soal 1 dan 2. Jadi kami mengambil soal nomor 3 dan 4. Jadi apa soalnya? Soalnya itu sebagian dari jenis makanan yang kita konsumsi sehari-hari merupakan produk bioteknologi. Berilah tanda centang pada kolom yang benar atau salah terkait produk bioteknologi beserta alasannya. Nah, jadi teman-teman dapat lihat sendiri pada LKPD masing-masing. Di sana ada tabel yang berisikan beberapa makanan. Ada 5 makanan di sana. Yang pertama ada nata de soya. Kita disuruh mengelompokkannya apakah masuk bioteknologi atau tidak. Lalu kita berikan alasan mengapa hal tersebut masuk ke dalam bioteknologi. Jadi yang pertama, nata de soya. Nata de soya itu masuk ke dalam produk bioteknologi karena dia merupakan hasil fermentasi dari kacang kedelai, teman-teman. Sedangkan kita tahu tadi pengertian bioteknologi adalah pengolahan makanan menggunakan mikroorganisme. Lalu yang kedua, ada nugget ayam. Nah, nugget ayam ini tidak termasuk ke dalam pengolahan makanan secara bioteknologi. Karena apa? Karena proses pembuatannya tidak melibatkan manipulasi genetik ataupun mikroorganisme secara signifikan. Cuman lebih terkait kepada teknologi atau metode pengolahan pangan. Jadi tidak ada sangkut pautnya pembuatan nugget ayam dengan mikroorganisme ataupun rekayasa genetik. Baik, sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Rahman Putra dari kelompok 1 izin bertanya. Bagaimana dampak bioteknologi terhadap industri pangan dan pengolahan makanan? Terima kasih. Baiklah, kepada Fatih terima kasih pertanyaannya. Berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baiklah, pertanyaan dari Fatih akan dijawab oleh apa? Pada apa kami persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Fatih, yaitu bagaimana dampak bioteknologi terhadap industri pangan dan pengolahan makanan. Bioteknologi memiliki dampak signifikan terhadap industri pangan dan pengolahan makanan. Beberapa dampak tersebut melibatkan peningkatan produksi, keamanan pangan, kualitas produk, dan berbagai inovasi dalam pengolahan pangan. Ada beberapa dampak bioteknologi.
pengembangan varietas tanaman unggul, produksi pangan yang lebih aman, fermentasi dan pengolahan makanan. Apakah bisa diterima? Nah, mungkin pernyataan dari Anda tadi, saya merasa bahwa tidak semua bisa digunakan dalam bioteknologi, contohnya seperti jamur. Jamur tentunya memiliki dampak negatif. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena didasari oleh beberapa faktor. Yang pertama, jamur menghasilkan racun yang dapat berbahaya bagi tubuh. Nah, ada beberapa senyawa jamur yang bernama alfa toksin yang bisa menyebabkan kanker. Selain itu, juga jamur bisa membawa penyakit bagi manusia. Contohnya itu jamur Microsporus yang bisa menyebabkan kurak. Bagaimana tanggapan Anda tentang hal tersebut? Terima kasih. Kita tanggapan dari Pati akan dijawab oleh Khalil. Jadi dari literasi yang panjang tadi saya menyimpulkan bahwa mengapa jamur itu bisa dimanfaatkan dalam bioteknologi, sedangkan jamur juga memiliki dampak negatif. Jadi teman-teman, di sini saya jelaskan terlebih dahulu, bukan hanya dampak negatif yang dimiliki oleh jamur tersebut, tapi juga dampak positif. Nah, mengapa demikian? Jadi ada dua tipe jamur. Jamur itu bereproduksi dengan cara spora. Jadi mereka memasukkan spora untuk bereproduksi, untuk perbanyak varietasnya. Nah, ada beberapa cara mereka mengeluarkan spora tersebut. Yang pertama, ada yang langsung jatuh ke tanah. Yang kedua, ada yang harus dimakan oleh hewan terlebih dahulu. Lalu hewan tersebut buang kotoran tersebutlah sporanya. Nah, dari dua tersebut, ada satu tipe jamur yang memiliki racun karena dia adaptasi dengan lingkungannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Semangat? Jadi kita coba screening dulu. Instruksinya boleh dari itu ya? Boleh. Nanti kamu ikuti screeningnya. Siap? Siap? Tepuk 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 2, 5, 5 dua kali. Tangan dulu. Silakan diperhatikan ke depan. Jadi kita masuk ke tadi sudah dijelaskan juga ya pengertian dari bioteknologi. Jadi apa itu pengertian dari bioteknologi? Itu adalah cabang biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, bakteri, jamur, virus, dan lain-lainnya ataupun produk makhluk hidup, enzim, apalagi alkohol, antibiotik, asam organik dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manusia. Jadi itu adalah produk itu harus ada bahan mentahnya. Tadi contohnya ada pembuatan tempe, berarti dia harus ada kacang kedelainya dulu, ya. Ada kacang kedelainya dulu. Terus ada mikroorganismenya apa? Ada rantingnya. Nah, nanti baru diproses, nanti baru terciptalah produk makanan. Itu dari mikroorganisme. Nah, ini ada peran bioteknologi. Yang pertama itu di bidang industri. Yang pertama, peran bioteknologinya khususnya pemanfaatan mikroba dalam industri makanan telah cukup dikenal masyarakat. Terus ada produksi bahan organik. Teknik genetikanya telah memberikan keuntungan yang sangat besar bagi bidang pertanian dan peternakan. Nah, jadi kelompok terbaik kita hari ini jatuh kepada kelompok berapa? Kelompok terbaik kita hari ini jatuh kepada kelompok 2. Tepuk tangan.
baik organik maupun anorganik, dan bahan makanan hidup seperti mikroorganisme terbawakan tumbuhan untuk meningkatkan potensi makrobiota serta melakukan produk dan jasa bagi kepentingan hidup manusia. Ada lagi? Ada lagi yang bisa? Silakan. Jadi biologi teknologi itu bisa dibedakan menjadi dua, konvensional dan modern. Ada lagi yang bisa? Bisa? Tepuk tangan dulu untuk kita. Kesimpulan yang bisa kita ambil hari ini apa? Yang pertama, yang ada ilmu yang menerapkan prinsip ilmiah dan kerekayasaan untuk penanganan pengolahan bahan mentah. Yang kedua ada dua bioteknologi, yang pertama konvensional, yang kedua adalah yang sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tentang materi kita hari ini? Paham semuanya? Paham? Baik, kalau paham silakan LKPD-nya tadi dikumpulkan kembali. Struktur jaringan. Jadi itu adalah kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini. Nah, jadi sudah paham semuanya? Paham? Kalau sudah paham semuanya, kita akan melakukan proses. Silakan handphonenya dikeluarkan. Untuk link link prosesnya sudah ada di grup kelas kita. Silakan dibuka. Bisa dibuka semua soalnya? Ada yang tak paham? Bisa dibaca soalnya ya? Sudah selesai semuanya? Kalau sudah selesai, silakan handphonenya disimpan kembali. Nah, coba ditanyakan dulu setelah mengikuti pembelajaran hari ini, apa yang kamu rasakan? Senang? Bahagia? Masih ada nggak materi yang belum dipahami? Berarti paham semuanya? Paham semuanya untuk materi hari ini? Baik. Untuk materi minggu depan, silakan kamu cari artikel tentang keanekaragaman hayati. Boleh dalam bentuk jurnal, boleh dari buku. Di minggu depan artikelnya dikumpulkan, ya, ditulis di kertas double folio, nanti dikumpulkan minggu depan. Jadi itu adalah materi kita minggu depan, yaitu keanekaragaman. Baik, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas pimpin doa kita dulu. Baiklah, sebelum kita memasuki pelajaran kita
kelas. Nah, ini di sesi pasca observasinya. Mungkin ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bu Lucy terkait setelah observasi dan di kelas kemarin. Yang pertama, mungkin bagaimana perasaan Bu Lucy setelah melakukan setelah dilakukan observasi atau supervisi kemarin? Baik biasa atau apa? Awalnya saya merasa sedikit tegang, terus setelah itu insya Allah berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Alhamdulillah, berarti dari sebelumnya awalnya sebelum masuk kelas sedikit tegang ya Bu, tapi sudah mencair kalau sudah berjalan dengan baik. Oke. Terkait area pengembangan yang kemarin kita bicarakan Bu Lucy, bagaimana menurut Bu Lucy? Apakah sudah tercapai dari area pengembangan yang Ibu Lucy inginkan atau bagaimana? Area pengembangan kemarin ada dua. Yang pertama itu dengan diskusi dapat menjelaskan pengertian dari bioteknologi dengan tepat. Terus yang keduanya masih diskusi, siswa dapat menjelaskan perbedaan antara bioteknologi konvensional dan modern dengan benar. Terus dengan dua itu insya Allah bisa tercapai dengan baik. Siswa bisa menjelaskan dan juga bisa membedakan konvensional dan modern. Berarti dari diskusi kemudian RPPD yang diberikan, siswa itu sebagian besar ya, sudah besar mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu Lucy buat gitu ya. Nah, kalau kita ukur dari angka nih Bu Lucy, menurut Bu Lucy sudah berapa persen berjalan perkembangan yang Ibu Lucy lihat setelah diskusi dan pengecekan KPD-nya juga itu sekitaran 90 sampai 95%. Insya Allah siswa sudah bisa mencapai dari tujuan. Berarti 90 sampai 95% ya. Berarti masih ada keraguan atau kekurangannya di situ ya, karena masih 95%. Menurut Bu Lucy, kekurangan atau keraguannya di situ mengenai apa ya? Yang pertama itu saat diskusi kelompok, ada salah satu kelompok itu yang masih terpaku dengan satu orang siswa saja yang menjadi sumbernya. Misalnya materinya, menjawab, hanya terfokus dengan satu orang itu saja, tidak ada kerjasamanya gitu. Berarti dalam satu kelompok itu cuma satu orang saja yang aktif begitu ya, yang di sini cuma satu orang. Tapi dari 4 kelompok yang diberikan itu cuma satu kelompok saja ya begitu ya. Berarti itu Ibu Lucy masih merasa kurang dan di area pengembangannya itu masih belum, rasanya masih tidak tercapai ya di kelompok yang tersebut. Nah, kira-kira Bu Lucy bagaimana cara Ibu Lucy mengatasi hal tersebut? Mungkin yang pertama itu saya akan menggunakan media yang lebih menarik atau lebih bisa mudah dipahami oleh siswa itu sendiri. Terus mengubah metode pembelajarannya. Mungkin mengubah metode pembelajaran, menyiapkan media yang lebih baik lagi ya. Solusi dari mengatasi kekurangan tadi ya. Bu Lucy saya rasa cukup. Semoga apa yang Ibu Lucy inginkan ke depan bisa terrealisasi, kemudian berjalan lancar, dan semoga pertemuan untuk observasi kita ini tidak di sini saja. Nanti kita akan lanjut lagi mengobservasi di kelas lain atau di materi yang lain begitu Bu Lucy, agar tujuan kan sebenarnya tujuan dari observasi itu adalah mengevaluasi pembelajaran kita. Jadi biar pembelajaran kita menjadi lebih menarik dan harapan pendidikan bisa tercapai. Terima kasih Bu Lucy untuk observasinya. Kemudian saya kembali ke Bapak pengajar praktik, mungkin ada umpan balik yang diberikan pasca observasi. Terima kasih Bu Esa dan Bu Desi. Ibu Lucy ya. Jadi observasi pembelajaran itu ini sangat penting. Observasi yang kita dapatkan orang observasi kita lakukan
pasca observasi pembelajaran. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh Bu Desa bahwa tujuan observasi pembelajaran ini adalah untuk meningkatkan kompetensi guru sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran. Intinya ya kan penilaian. Jadi kita lakukan observasi, kita melihat sejauh mana persiapan kita untuk melaksanakan pembelajaran, bagaimana pelaksanaannya, apakah sudah sesuai dengan yang kita rencanakan. Kemudian yang terakhirnya kita melihat apakah pembelajaran di dalam kelas itu sudah tercapai tujuan pembelajaran. Juga kita lihat apakah pembelajaran kita itu sudah berpihak kepada untuk melihat itu apakah tercapai atau tidak, apakah pembelajaran kita berpihak kepada siswa itu terlihat dari tujuan pembelajaran sendiri. Apabila tujuan pembelajarannya tercapai, berarti kita sudah pembelajaran kita sudah berpihak kepada. Kemudian masalah metode, masalah pendekatan, masalah media yang kita gunakan itu hanya untuk membantu sebagai alat pembantu pencapaian tujuan pembelajaran. Ya. Jadi kita jangan terpaku kepada ini tadi, terpaku kepada media, ya. Jadi media itu sebagai alat. Apabila media itu tidak bisa kita gunakan pada saat pembelajaran, jadi masalah. Ya, misalnya jangan sampai, ya kita banyak itu, jangan sampai media, ya, strategi yang kita gunakan itu menghambat tujuan pembelajaran. Ya. Kalau memang pada saat itu media itu tidak bisa digunakan, misalnya menggunakan media atau jaringannya macet, bukan berarti pembelajaran kita terhenti, bukan berarti pembelajarannya tidak tercapai. Jadi ikuti alur skenario yang kita susun, ya. Kira itu yang bisa itu solusi, kita saling berbagi, berkolaborasi, introspeksi, saling mengingatkan demi peningkatan kualitas kompetensi guru, ya, untuk anak-anak murid itu, sehingga tujuan akhir dari pendidikan itu adalah akan siswa yang berakhlak, yang terampil, ya, terutama di bidang karakternya, seakan. Sekali lagi, terima kasih Bu Esa.